Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Fajar Bustami merupakan salah satu sosok sutradara yang cukup terkenal di Indonesia. Ada banyak film yang melejit dan lahir di bawah tangan dinginnya. Salah satu film buatannya yang melejit dan meledak di pasaran adalah Dilan 1990. Bahkan film tersebut masuk ke dalam jajaran salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan pada akhir November, Fajar Bustami kembali membuat karya terbarunya berjudul Cinta Dalam Ikhlas. Film Cinta Dalam Ikhlas akan mengikuti kehidupan Attar yang diperankan Abun Sungkar yang kehilangan sosok ayah sejak kecil. Duka yang dirasakannya cukup lama dan mendalam, hingga suatu ketika dia bertemu dengan Ara yang diperankan oleh Adisti Zara yang mampu memberi kembali warna di hidupnya. Pertemuan dengan Ara membuat Attar menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, sejumlah drama mewarnai hubungan mereka berdua hingga sampailah pada satu pertanyaan, apakah Attar dan Ara akan tetap bersama? Ataukah mereka harus mengikhlaskan satu sama lain? Bagi beberapa orang, salah satu prinsip dari mencintai adalah tulus dan ikhlas. Dan tentunya semua orang ingin memiliki cinta yang berbalas. Setiap manusia pasti ingin diperlakukan sama dengan dirinya, memperlakukan orang lain secara baik dan menyenangkan. Namun, prinsip dunia tidak sesederhana itu. Film ini kurang lebih akan membahas tentang makna cinta dalam ikhlas yang sesungguhnya. Di samping itu, film Cinta Dalam Ikhlas juga kaya akan nilai agama dan kehidupan yang tersirat dari setiap narasinya. Nilai-nilai ini nantinya akan memberikan panduan moral yang dapat diambil sebagai pelajaran yang berharga bagi kalian semua. Karakter-karakter yang tampil dalam film ini juga akan menginspirasi, dengan mampu membangkitkan semangat dan memberikan contoh teladan yang positif bagi kalian untuk menjalani hidup. Melalui perjalanan tokoh di dalam film ini, kita seperti diajak untuk merelakan apa yang sudah terjadi. Ketika menghadapi kehilangan dan kesedihan, keikhlasan dan keyakinan menjadi kunci utama untuk menemukan kedamaian dalam hati. Bila dijabarkan lebih dalam, film ini memang memiliki cerita yang luas dan kompleks. Namun, sang penulis skenario sepertinya mampu menyusun dan merangkai itu semua dengan baik satu persatu. Walaupun bagi beberapa orang mungkin akan merasa bahwa film ini bertipikal slow burn yang membutuhkan sedikit kesabaran dalam menonton di beberapa bagiannya. Namun tetap bagi penulis, Cinta Dalam Ikhlas otomatis masuk menjadi salah satu film romcom tanah air yang memuaskan di tahun ini. Jadi, tontonlah film ini, niscaya kalian akan mengambil hikmah tentang makna ikhlas yang sesungguhnya. Sementara di film ini, fashion memang jelas hanya sebagai alat untuk memperindah estetik dan latar belakang religi cerita ini, dengan penanganan yang luar biasa manis dan memanjakan mata. Kembali lagi, memuji Bustami, terlihat bahwa pengalamannya dalam mengemas warna latar, color grading, dan fashion di filmnya telah membantu kesan imersif di dunia film ini. Bukan hanya di warna dan fashionnya, serta setting keseluruhan filmnya, dialog dan penulisan karakter di film ini digambarkan secara apa adanya. Karakter di dalamnya digambarkan dengan lurus, sederhana, namun tidak superficial, dengan ketulusan dan kemurnian khas cerita religi. Sepertinya memang Bustami ahli dalam membangun sebuah dunia dari suatu sudut pandang khusus yang menarik namun sederhana. Contohnya, di Aku Jati, Aku Asperger, estetik dan cerita digambarkan secara khusus dari sudut pandang Jati yang memiliki sindrom Asperger, polos dan penuh warna. Sementara di film ini, cerita digambarkan secara khusus dari sudut pandang religi yang begitu romantis dan memuaskan. Akting dari para pemerannya sangat seimbang dan saling mendukung satu sama lain. Akting para pemeran pembantu pun juga sangat natural dan halus, terutama akting Ibu Attar. Mungkin karena karakter-karakter di film yang pada dasarnya memiliki sifat yang murni dan tulus berkat genre religinya,
tidak dibutuhkan kemampuan akting yang terlalu tinggi. Tapi, memerankan karakter-karakter yang tulus ini juga adalah suatu tantangan tersendiri bagi para aktor untuk membuat karakter mereka cukup memorable bagi penonton, dan mereka sukses melakukannya. Dari segi cerita, ini adalah cerita yang cukup klise dan relatable bagi anak muda muslim. Konflik di cerita ini cukup tertebak, namun berkat pengemasannya yang rapi, film ini memiliki kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan film bergenre romansa yang lain. Jika dibandingkan dengan Pantaskah Aku Berijab yang terkesan low effort dengan penyutradaraan mirip sinema elektronik, jelas bahwa Cinta Dalam Ikhlas menawarkan pengalaman penonton yang lebih baik. Adegan-adegannya tidak diulur-ulur dan cukup efektif, dan meski alurnya lambat, penonton tidak terasa bosan. Segi drama di film inilah kekuatan utama yang mencegah rasa bosan penonton. Halus namun memikat. Dengan plot twist yang ditangani dengan masterful, seketika membuat penonton merasa puas mengikutinya. Hal inilah yang membedakan cerita drama romansa religi untuk layar kaca dan layar lebar, terutama dari penyutradaraannya yang tidak membuang durasi untuk hal-hal yang tidak penting, berfokus pada tokoh utama dan tokoh pendukung yang penting. Menonton film ini di bioskop adalah salah satu pengalaman menyenangkan pula. Itu semua berkat target penonton. Dengan genre yang sangat pas, cerita sederhana yang dikemas dengan rapi dan cantik, serta dunia di dalam cerita itu yang secara khusus direalisasikan oleh sutradaranya. Namun, seperti Aku Jati, Aku Asperger, sepertinya film ini juga masih terkesan bermain aman, yang membuat filmnya tidak sememorabel film-film dengan premis yang lebih unik. Bukan berarti itu adalah hal buruk, karena memang menonton film ini jelas cukup menghibur hati dan terasa ringan. Cinta Dalam Ikhlas bisa disebut sebagai romansa religi fairy tale. Begitu polos, murni, dan ideal. Kamu bertanggung jawab. Kalau kamu siap, bismillah. Dapat SIM. Kan udah punya. Surat izin menikah. Oh.